Apakah filioque yang menjadi satu-satunya alasan gereja timur dan barat berpisah? Apa sih inti dari permasalahan dari isu ini? Bagaimana kalau aku mengatakan bahwa filioque ini bukan satu-satunya alasan yang membuat gereja timur dan barat berpisah sebagaimana banyak orang menganggapnya? Jika demikian, apa yang menjadi alasan dibalik terpecahnya gereja timur dan barat yang kita kenal dengan Great Schism atau skisma besar terjadi pada tahun 1054. Mari kita kupas di video kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bima Anugrah. Ketemu lagi kita di video TWR kali ini. Sebelumnya udah cukup lama ya terakhir kali aku upload video. Terakhir pun itu video khotbah, karena jujur memang 1-2 bulan terakhir ini sangat sibuk buat aku di pelayanan. Jadi udah jarang nih punya waktu kosong untuk bisa bikin video kayak begini. Buat teman-teman yang denger juga konten ini di podcast TWR juga, salam kenal dan ketemu lagi di konten TWR. Nah, kali ini di bulan Juni ini kita memperingati yang namanya Hari Raya Pentakosta dan juga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan aku pikir sepertinya menarik nih untuk kita membahas isu-isu yang berkaitan dengan Roh Kudus dan Tritunggal. Dan satu isu yang muncul adalah tentang filioque. Dan aku akan membasiskan pembahasan video kali ini dari buku yang menarik banget yang sedang aku baca, yaitu yang berjudul Urban Legends of Church History yang ditulis oleh John A. Adair dan Michael Swigel, dua orang sejarawan Kristen dan juga dosen di Dallas Theological Seminary. Akhirnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan sebenarnya apa sih yang terjadi atau apa sih yang membuat gereja timur dan barat terpecah. Apakah filioque atau ada hal-hal lain? Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Filioque adalah istilah bahasa Latin yang berarti and the son. Dan ini bagi sebanyak orang dianggap sebagai biang kerok dari terpisahnya gereja barat dan timur. Gereja barat adalah gereja yang berpusat di Roma, yang sekarang adalah pusat dari gereja Katolik Roma. Dan gereja timur adalah gereja yang berpusat di Konstantinopel saat itu ya, dan sekarang sudah menjadi daerah Turki. Gereja barat dan timur pada awalnya memang terpisah secara geografis ya, memang ada di barat dan ada di timur begitu. Nah, melihat perkembangan, kalau teman-teman baca sejarah, memang saat itu gereja barat yang adalah ibu kota kerajaan Romawi saat itu, Roma, hancur ya di sekitar abad ke-5, abad ke-4, dan akhirnya menyisakan pusat kerajaan itu ada di timur. Dan kalau kita melihat di sinilah yang nanti akan melatar belakangi konflik kekuasaan di sana. Tapi kembali lagi dengan filioque. Filioque ini sebenarnya adalah sebuah tambahan dari pengakuan iman atau Credo Nicea Konstantinopel. Pada konsili ketiga Toledo atau konsili Toledo ketiga pada tahun 589 Masehi, gereja barat yang saat itu sedang berhadapan dengan bidat Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, berkumpul dalam konsili ini dan merumuskan bagaimana cara menghadapi atau bagaimana gereja bersikap melawan bidat Arianisme ini. Dan salah satu caranya adalah dan salah satu hasilnya sebenarnya adalah ketika gereja barat ini menyatakan dan mengokohkan posisinya yang menyatakan bahwa Bapa dan Anak itu setara. Nah, kembali lagi dengan pengakuan Nicea Konstantinopel tadi, pada bagian pengakuan tentang Allah Roh Kudus, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus ini keluar dari Bapa. Ini yang aslinya seperti ini, keluar dari Bapa. Tetapi ketika ada bidat Arianisme ini yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, maka gereja barat saat itu menambahkan frasa bahwa Roh Kudus itu keluar daripada Bapa dan Anak. Proceeds from the Father and the Son. Nah, and the Son ini yang ditambahkan oleh gereja barat itu dalam bahasa Latinnya adalah filioque. Nah, kenapa harus ditambah ya? Bagi gereja barat sekali lagi, ketika menyatakan bahwa Roh Kudus itu keluar daripada Bapa dan Anak, sebenarnya gereja barat sedang mengasumsikan dan menyatakan bahwa Bapa dan Anak itu setara untuk melawan bidat Arianisme. Nah, tetapi disinilah kontroversinya ketika gereja timur melihatnya ini sebagai main sendiri, ini main nambah-nambah sendiri.
Gereja Timur tidak dilibatkan dalam proses itu dan tiba-tiba udah ditambah pengakuan imannya. Dan akhirnya disinilah isu itu muncul begitu. Bagi Gereja Timur, Roh Kudus ya hanya keluar dari Bapa, proceeds from the Father. Titik, selesai. Nggak ada frasa and the Son atau filioque ini begitu. Karena bagi Gereja Timur ya, tiga pribadi itu berbeda begitu ya. Dan dengan Bapa itu sebagai sumber keilahian, Yesus itu adalah anak tunggal Bapa, dan Roh Kudus itu keluar daripada Bapa. Bukan berarti ya Bapa lebih tinggi daripada anak lebih tinggi daripada Roh Kudus, bukan demikian. Tetapi sekali lagi Gereja Timur itu ingin menunjukkan keberbedaan daripada ketiga pribadi tersebut. Nah, doktrin ini kalau teman-teman bisa cari adalah doktrin eternal generation. Nah, itu mungkin akan jadi pembahasan lain lagi. Tetapi poinnya adalah Gereja Timur dan Barat memandang Trinitas dan dalam menghadapi konsep-konsep yang demikian itu punya pendekatan yang berbeda. Nah, bagian yang kedua, kalau kita sudah tahu ya ada isu tentang filioque seperti ini, pertanyaannya apakah ini yang menjadi satu-satunya yang memisahkan Gereja Timur dan Barat? Nah, menariknya dalam buku Urban Legends of Church History ini, Adair dan Zweigel ini menuliskan hal yang lain gitu, melihat perspektif yang lebih luas, bahwa yang membuat Gereja Timur dan Barat berpisah sebenarnya bukan filioque, tetapi permainan otoritas atau permainan kekuasaan yang saat itu Gereja Barat ingin nyatakan kepada Gereja Timur. Sekali lagi ya, seperti yang aku udah sampaikan di awal, Gereja Barat ini sedang kehilangan kekuasaan karena ibu kotanya Roma sudah hancur begitu, sudah bukan di Roma lagi. Dan ya Gereja Timur yang merupakan pusat kerajaan saat itu, Konstantinopel, sepertinya naik ke derajat uskup Roma saat itu begitu. Dan uskup Roma yang tidak mau kehilangan jabatan dan otoritas utamanya, sepertinya saat itu ingin menyatakan kekuasaannya, otoritasnya bahkan kepada Gereja Timur. Nah, ketika permainan kekuasaan ini muncul, Gereja Timur tidak terima dan akhirnya menyatakan tidak, kami tidak mau ikut kamu, tidak mau ikut otoritas mutlak dari uskup Roma, Gereja Barat. Dan akhirnya isu-isu seperti filioque, isu-isu seperti misalkan kehidupan selibat oleh imam gitu, dan bahkan seperti isu Paskah, ini yang menjadi seperti katalisator untuk membuat Gereja Timur akhirnya berpisah dengan Gereja Barat. Tetapi memang isu filioque ini yang paling sentral, yang menjadi katalisator utama ya, tapi bukan satu-satunya keterpisahan Gereja Timur dan Barat. Isu-isu seperti kehidupan selibat, kapan merayakan Paskah memang membuat perbedaan ya. Bahasanya juga beda ya, Latin dan Yunani begitu. Tetapi memang tidak menjadi alasan untuk berpisah sampai ketika Gereja Barat ini seperti memaksakan otoritasnya kepada Gereja Timur. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa filioque bukan alasan terpisahnya Gereja Barat dan Timur, tapi seperti menjadi katalisator, menjadi salah satu alasan yang bermain dari banyak layer-layer yang sudah terbentuk begitu ya. Dan akhirnya terjadilah pemisahan begitu antara Gereja Timur dan Barat. Kalaupun kita mau melihat sebenarnya perbedaan pandangan teologis dari Timur dan Barat mengenai filioque, sebenarnya sekali lagi itu berkaitan dengan bidat yang mereka hadapi saat itu. Gereja Timur sedang berhadapan dengan bidat modalisme yang mengaburkan ketiga pribadi itu. Modalisme berkata bahwa Bapa ya sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus, hanya berganti topeng pada waktu yang berbeda. Tidak benar-benar ada tiga pribadi. Sehingga bagi Gereja Timur yang utama adalah membedakan ketiga pribadi tersebut. Sehingga Father atau Bapa itu adalah sumber dari keilahian, yang akhirnya menjadi Yesus itu adalah anak tunggal Bapa sejak kekekalan, dan Roh Kudus itu keluar daripada Bapa. Sedangkan Gereja Barat sedang berhadapan dengan bidat Arianisme yang menyangkali keilahian Yesus. Sehingga bagi Gereja Barat harus nih menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Bapa, dan akhirnya salah satunya mereka menggunakan frasa filioque ini untuk menyatakan bahwa Bapa dan Yesus ini satu secara substance atau essence atau natur ilahi itu.
Nah, teman-teman bisa membaca banyak tentang ini dari di buku Eastern Orthodoxy Through Western Eyes yang ditulis oleh Donald Fairbairn ya. Teman-teman bisa baca di situ. Oke, bagian terakhir tentang implikasi. Nah, di buku Urban Legends of Church History ini setidaknya ada 2 implikasi yang diberikan oleh Adair dan Spiegel ini ya. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya gereja Kristen atau orang Kristen itu seharusnya belajar daripada pengakuan iman sebelumnya yang sudah menjadi konsensus di tengah orang Kristen. Alih-alih bergantung pada penemuan teologi yang baru. Nah, dalam kasus ini kan kita melihat bahwa penemuan itu adalah frasa filioque ini ya. Bagi Spiegel ya, dan Adair ini ya, yuk kita belajar dulu dari apa yang sudah ada begitu, alih-alih kita bergantung pada penemuan teologi yang baru. Walaupun mungkin bagiku secara pribadi ya nggak apa-apa juga begitu ya, namanya ada ilmu yang lebih baru begitu. Tetapi jangan mengabaikan apa yang sudah menjadi konsensus dari iman Kristen. Dan ini juga mengajak kita sebagai orang Kristen masa kini untuk belajar sejarah, belajar pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini nih. Alih-alih hanya sekedar melafalkannya dalam pengakuan iman rasuli setiap minggu sebegitu saja begitu. Dan implikasi yang kedua adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen tuh belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Ketika gereja barat, khususnya pemimpin gereja barat dan pemimpin gereja timur alih-alih duduk kembali, saling merendahkan diri dan mau mendengarkan orang lain, mendengarkan posisi yang lain, sepertinya saat itu hanya ada permainan kekuasaan gitu yang akhirnya membuat gereja terpecah, gereja barat dan timur begitu. Padahal kita sadar ya, kita tahu bahwa manusia ini terbatas untuk memahami Allah. Ada baiknya kita duduk bersama, saling mendengarkan satu sama lain, dan akhirnya sadar bahwa kita pun bisa berbeda, tetapi kita tetap bisa bersekutu di dalam Kristus. Dan tambahan mungkin gereja Protestan itu sejalan dengan gereja Barat ya. Jadi Protestan itu menyetujui dan mengakui frasa filioque. Dan itu dinyatakan misalkan di Belgic Confession, teman-teman bisa baca di sana. Tetapi walaupun demikian, sekali lagi ya, karena Protestan itu berakar daripada gereja Barat, maka Protestan juga menerima filioque ini. Mungkin itu next time kita bisa bahas, tapi kurang lebih seperti inilah video kali ini. Dan kedepannya aku juga akan bahas tentang topik-topik yang ada di buku Urban Legends of Church History ini, karena ada banyak banget insights menarik tentang sejarah gereja yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Oke, terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di konten TWR selanjutnya. Dadah!